Hai sahabat Pejuang Rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini kembali akan membahas seputar dunia cryptocurrency. Dan di video kali ini aku akan membahas mengenai token Veracity. Buat teman-teman yang sebelumnya sudah request di kolom komentar dan juga buat teman-teman yang penasaran dengan videonya, silahkan tonton sampai selesai dan yang suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Baik, kita awali dulu dengan CoinMarketCap ya. Hari ini pertanggal 8 Desember tahun 2021 terlihat market kripto secara global ada peningkatan sekitar 0,06%. Akan tetapi teman-teman, dibandingkan dengan hari sebelumnya, kita ini mengalami koreksi kembali. Ya, di mana sebelumnya itu kita mendapatkan penguatan sekitar 2,5%. Hari ini kita kembali turun ke angka 0,06%. Bisa dilihat chart di CoinMarketCap terlihat merah merona teman-teman ya. Di sini sangat tidak nyaman dilihat. Biasanya kita melihat hijau, hari ini kita melihat merah teman-teman. Di mana Bitcoin turun sekitar 1%, Ethereum turun 0,6%, Binance turun 0,2%, Solana 2%, Cardano 4%, Ripple 1%, Polkadot ada peningkatan 5%, Luna juga ada peningkatan 4%, Dogecoin mengalami koreksi 0,7%, Avalanche 4%, dan Shiba Inu 2%. Oke, kita akan langsung saja melihat mengenai Veracity ya. Bagaimanakah Veracity di peringkat CoinMarketCap? Nah, kita bisa lihat hari ini Veracity berada di peringkat 327, di mana harganya di kisaran Rp613. Dan jika kita lihat maksimal supply dari Veracity sebanyak 10 miliar token. Dan saat ini yang sudah beredar sekitar 4,4 miliar atau sekitar 43% dari total supply Veracity. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan Veracity, silahkan kunjungi websitenya yaitu www.veracity.io dan juga atau veracity.tv teman-teman ya. Baik, kita akan analisa mengenai Veracity di chartnya Indodax seperti biasa supaya kita bisa lihat berapa rupiah untuk Veracity-nya. Di sini aku awali dulu ya, aku buatkan garis ya. Ini merupakan garis ATH sebelumnya teman-teman. Ya. Jadi ATH sebelumnya itu bisa kita lihat terjadi pada awal rilis ya, pada bulan April, dan juga yang terjadi yang sempat disentuh pada bulan September teman-teman, kurang lebih tanggal 4 ya, 4 September. Nah, di mana kita bisa lihat pada tanggal kurang lebih sekitar tanggal 9 Oktober kita breakout dari ATH sebelumnya dan kita mencoba untuk retest ya di beberapa hari berikutnya dan kita lihat retestnya berhasil, makanya kita bisa lihat Veracity kembali menguat. Yaitu sekilas saja ya. Nah, dimana kalau misalkan kita perhatikan mungkin buat teman-teman yang baru join di cryptocurrency ya mungkin belum tahu ya untuk analisa seperti ini. Nah, aku coba buatkan sebenarnya sebelumnya itu kita di Veracity secara tidak langsung teman-teman membentuk yang namanya ini ya, pola cup and handle teman-teman. Jadi ini contohnya pola cup and handle. Jika kita berhasil break dari cup and handle-nya teman-teman bisa breakout, tentunya untuk minimal target dari potensi lanjutannya itu adalah dari besarnya bukaan cup and handle-nya teman-teman ya. Kita contohkan langsung saja. Kita tarik garis trendline teman-teman ya dari besarnya bukaan cup and handle-nya. Di sini aku coba paskan dulu teman-teman dan aku coba besarkan ya. Di sini aku copy paste, aku pindahkan teman-teman ya. Dan saat Veracity breakout. Nah, kalau lebih seperti ini. Sebenarnya target kita itu teman-teman ada di area harga sekitar kurang lebih 1.300 ya. Nah, kalau kita perhatikan sebelumnya di penguatannya itu kita menyentuh kurang lebih sekitar harga Rp1.243 ya. Kurang lebih Rp1.240 lah minimal seperti itu. Jadi kalau misalkan ya bisa dikatakan area teman-teman ya kita sudah hampir mencapai targetnya ya. Anggap saja kita sudah tercapai teman-teman ya. Untuk target dari minimal target dari bukaan cup and handle-nya ya. Oke. Ini aku rasa sudah tercapai ya. Sudah tercapai untuk targetnya dan kita lihat setelah kita mencapai target teman-teman, kita bisa lihat Veracity koreksi ya. Ya, koreksinya itu kalau kita ukur teman-teman dari ATH-nya itu
di koreksi terakhir sekitar 63%. Kalau di harga saat ini sekitar 50% kurang lebih ya. Itu untuk koreksi yang terjadi dari Veracity. Nah, oke. Kalau misalkan kita perhatikan dari koreksinya ini teman-teman, aku akan buatkan dulu satu pola yang saat ini terbentuk di Veracity. Aku tarik untuk garis resisten ya teman-teman, dan juga untuk supportnya. Kurang lebih seperti ini, aku coba paskan terlebih dahulu ya, supaya bisa lebih nyaman untuk dilihat teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Oke, aku coba untuk edit terlebih dahulu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah kita koreksi teman-teman, kita bisa lihat Veracity saat ini membentuk pola yang namanya descending channel teman-teman ya. Dimana descending channel ini terbentuk dari antara support dan juga resisten yang semakin hari semakin turun teman-teman ya. Di mana di sini ada satu resisten ya di ATH sebelumnya, yang kedua yang terjadi pada tanggal 15 November, yang ketiga yang terjadi pada tanggal 26 November teman-teman. Dan untuk supportnya itu terjadi pada tanggal kurang lebih sekitar 27 ya, 27 Oktober. Yang kedua yang terjadi pada tanggal 12 November. Yang ketiga yang terjadi pada tanggal 18 November teman-teman. Dan yang terakhir itu kita sempat breakdown dari pola descending channelnya. Akan tetapi pada tanggal 6 Desember kita kembali menguat dan juga kembali ke dalam pola descending channel. Dan kalau kita perhatikan lebih jauh, saat ini kita masih berada di dalam pola descending channelnya teman-teman ya. Jadi ini masih dalam posisi baik untuk ya Veracity tentunya. Oke, kita akan bahas lagi mengenai potensi dari Veracity. Kita akan coba tarik teman-teman Fibonacci retracement dari koreksi sebelumnya yang terjadi pada bulan September yang di sini teman-teman, hingga penguatan di ATH sebelumnya teman-teman ya. Nah, kalau seperti itu, aku tariknya dari sini teman-teman, di bulan tanggal 28 September ya. Aku hapus dulu untuk beberapa support tadi teman-teman, dan juga untuk resistennya ya. Aku ambil seperti ini. Jika kita perhatikan lebih jauh teman-teman dari koreksi yang terjadi teman-teman sebelumnya, di mana ini juga karena faktor Bitcoin ya, koreksi sebelumnya ya, koreksi dalam. Bahkan Veracity sempat menyentuh harga sekitar Rp440 kurang lebih ya. Tapi kita terclose atau close candle-nya itu masih berada di atas dari support Fibonacci 0,7 teman-teman di sini ya. Atau di kisaran harga kurang lebih Rp560. Nah, saat ini kita masih berada di atas support tersebut. Tentunya ini kabar baik buat Veracity. Tapi teman-teman yang wajib kita perhatikan yaitu ya Bitcoin ya. Saat ini Bitcoin masih dalam posisi koreksi. Nah, di mana buat teman-teman yang belum tonton videonya, silahkan tonton dulu di updatean mengenai Bitcoin ya. Nah, yang perlu diperhatikan apabila Bitcoin gagal untuk kembali menguat teman-teman, dan juga kembali nge-break support yang sudah jebol ya di pembahasan Bitcoin kemarin, bukan tidak mungkin Bitcoin kembali mengalami koreksi lebih dalam. Dan jika Bitcoin koreksi kembali, bukan tidak mungkin Veracity juga akan koreksi ya teman-teman ya. Itu untuk ya kurang lebih pembahasan dari Bitcoin dan juga Veracity ya, hubungan antara Bitcoin dan Veracity. Bukan Veracity saja sih, tapi secara keseluruhan altcoin teman-teman. Jadi kita akan coba dulu analisa mengenai potensi jika Bitcoin koreksi dan juga Veracity koreksi. Jadi jika Veracity breakdown teman-teman dari area support Fibonacci 0,7 atau di kisaran harga Rp560, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Veracity koreksi sedalam-dalamnya hingga area Fibonacci 100 atau di kisaran harga kurang lebih Rp370 hingga Rp380 ya. Itu untuk area koreksi Veracity berikutnya hanya jika kita breakdown dari support saat ini, yaitu support Fibonacci 0,7 atau di kisaran harga Rp560 yang sebelumnya menahan pergerakan koreksi dari Veracity. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Itu untuk potensi koreksi apabila terjadi di Veracity ya. Jadi target kita itu di Fibonacci 100 di kisaran harga Rp370 hingga Rp380. Nah, itu mengenai potensi untuk koreksian Veracity. Oke. Nah,
Jika kita berbicara mengenai potensi lanjutan atau potensi penguatan veracity, kita bisa tarik lagi Fibonacci retracement teman-teman dari ATH sebelumnya hingga koreksi yang terakhir yang terjadi pada veracity, ya kurang lebih sekitar harga Rp443 ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika berbicara mengenai penguatan teman-teman ya, kita saat ini wajib sekali bisa break dari area resisten Fibonacci 0,2. Ini kewajiban untuk veracity ya. Kewajiban untuk veracity. Kenapa aku katakan wajib? Ya, karena kalau misalkan kita perhatikan teman-teman, saat ini yang menahan pergerakan penguatan veracity itu yaitu di resisten Fibonacci 0,2 ya. Kita bisa lihat sebelumnya sempat kita breakdown ya. Kita break hingga area harga sekitar Rp443 dan kita menguat kembali teman-teman ya, hingga bahkan kita break dari area resistennya Fibonacci 0,2. Tapi kita lihat hari berikutnya kita terclose kembali ke bawah ya. Nah, kita tertahan di area support yang terbentuk dari pola descending channelnya, dan saat ini kita mencoba untuk menguat ya, tapi kita masih tertahan teman-teman. Jika kita berhasil breakout teman-teman dari resisten Fibonacci 0,2, bukan tidak mungkin kita bisa melihat veracity minimal teman-teman, kita bisa melihat kembali menguji ATH sebelumnya teman-teman ya. Menguji ATH sebelumnya atau garis merah ini ya. Ini minimalnya gitu loh. Dan target veracity terdekatnya itu teman-teman yaitu di area resisten Fibonacci 0,3 ya. Di sini aku buatkan dulu. Ini untuk area terdekat target dari veracity berikutnya teman-teman ya. Di kisaran kurang lebih sekisaran harga sekitar ya Rp750 lah teman-teman ya. Oke, lebih seperti itu. Atau juga kita bisa melihat veracity kembali menguat hingga area resisten atas garis Fibonacci atau resisten dari pola descending channelnya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk target penguatan dari veracity. Nah, untuk target terdekatnya ya mungkin sekitaran Rp750 dari harga saat ini ya. Kalau misalkan kita ambil saat ini, kita bisa menguat, kurang lebih kita bisa mendapatkan profit sekitar 23%. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, jika ya, ini kita berbicara lebih jauh lagi. Jika nantinya kita bisa menguat teman-teman, seperti ini contohnya, ya kita break dulu dari Fibonacci 0,2-nya, kita retest berhasil, kita menguat hingga area support Fibonacci 0,3 ya, resisten Fibonacci 0,3. Jika kita break teman-teman dari pola descending channelnya dan nantinya retestnya ini atau tes untuk retest di resisten yang sudah jebol di Fibonacci 0,2 ini berhasil, atau kita retest ke resisten yang sudah dijebol dari pola descending channelnya, bahkan kita retest kembali ke area resisten ya atau ATH sebelumnya teman-teman di sini. Nah, jika ini berhasil, bukan tidak mungkin kita bisa melihat veracity kembali melanjutkan penguatannya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Dimana untuk target veracity berikutnya kita bisa ukur dari kedalaman ya teman-teman. Oke, aku coba ulangi dulu. Kurang lebih seperti ini. Kita break ya dari Fibonacci 0,2, terus kita berhasil retestnya, menguat kembali, bahkan kita breakout dari resisten yang terbentuk dari pola descending channel. Kita retest dulu dan berhasil, bukan tidak mungkin kita bisa melihat veracity menguat, dimana untuk penguatannya kita bisa ukur dari tinggi dari ya penguatan sebelumnya di sini teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita ukur dulu untuk penguatannya. Jika kita berhasil breakout teman-teman, bukan tidak mungkin kita bisa melihat veracity minimal kembali ke ATH sebelumnya teman-teman, atau di kisaran harga kurang lebih Rp1.243. Ini target berikutnya hanya jika veracity bisa breakout dari pola descending channelnya teman-teman ya. Dan sekali lagi pastikan jika sudah breakout, kita retestnya wajib berhasil ya. Dan juga atau bisa dikatakan saat kita retest teman-teman, diusahakan retestnya ini kuat ya. Lihatlah nanti jika kuat ya kita bisa ambil posisi teman-teman untuk posisi dari veracity. Jika ini memang benar-benar terjadi, bukan tidak mungkin saat kita ambil saat ini kita bisa melihat profit veracity sekitar 100% kembali teman-teman. Tapi ya tadi apakah ini pasti terjadi? Tentunya belum teman-teman ya. Kenapa? Karena
namanya analisa ya bisa saja terjadi, bisa saja tidak teman-teman gitu loh. Jadi untuk potensi terjadinya itu masih 50-50 ya. Tapi yang wajib diperhatikan lagi tadi pergerakan dari Bitcoin-nya. Jika Bitcoin koreksi, bukan tidak mungkin Veracity juga akan koreksi. Tapi harapan kita sih ya, harapan kita semuanya, Veracity bisa menguat kembali dan juga Bitcoin bisa menguat dan masuk ke dalam pola ascending broadening wedge pattern-nya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan mengenai Veracity. Semoga membantu dan juga bisa memperkuat analisa yang sudah teman-teman lakukan. Terima kasih banyak yang sudah tonton videonya sampai selesai. Semoga kita bisa bertemu lagi di next video mengenai pembahasan baik koin dan juga token yang lainnya. Ya, salam sehat buat teman-teman semua. Stay safe. Salam cuan.